Selamat pagi, Bu Devi. Selamat pagi, Mbak Melati. Perkenalkan, saya Andi Fajar Setiawan, mahasiswa Prodi D3 Farmasi Polteka Mangunwijaya dengan nomor induk mahasiswa 22032. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali tentang video yang saya download dari YouTube yang berjudul Produksi dan evaluasi sediaan tetes mata natrium sulfacetamid. Yang selanjutnya yaitu apa itu tetes mata? Tetes mata adalah sediaan steril yang berupa larutan atau suspensi yang digunakan dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir mata di sekitar kelopak mata dari bola mata. Sediaan ini digunakan untuk mengatasi berbagai masalah mata seperti mata merah, kering, alergi, atau setelah operasi mata. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu tetes mata, kita juga harus mengetahui kualitas dasar tetes mata. Yang pertama harus steril. Kenapa harus steril? Karena tetes mata harus dalam keadaan steril untuk menghindari kontaminasi mikroorganisme. Pastikan botol obat tetes mata masih tersegel dengan baik. Yang selanjutnya yaitu ada jernih. Parutan tetes mata harus jernih dan tidak mengandung partikel asing. Yang selanjutnya yaitu ada tonisitas. Kadar garam atau NaCl di dalam tetes mata sebaiknya sebanding dengan NaCl 0,9%. Yang selanjutnya ada pH. Parutan obat mata seharusnya memiliki pH yang sama dengan air mata, yaitu sekitar 4,4. Dari video tersebut menjelaskan bahwa sebelum melakukan produksi sediaan steril tetes mata, maka harus melakukan sterilisasi alat terlebih dahulu, yaitu yang pertama menggunakan oven sebagai sterilisasi panas kering. Alat yang disterilkan yaitu ada beker gelas, corong, gelas arloji, batang madu. Sterilisasi dilakukan dalam suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Untuk autoclave atau sterilisasi panas basah, alat yang disterilkan yaitu ada gelas ukur dalam suhu 121 derajat Celcius selama 1 jam. Selanjutnya, alat-alat yang sudah disterilkan dimasukkan ke dalam LAF. Dengan selanjutnya yaitu ada pencampuran bahan. Pencampuran pembuatan tetes mata dilakukan di LAF. Yang pertama yaitu melarutkan natrium sulfacetamid dengan aqua pro injeksi, lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu ditambahkan bensil klonium klorida, lalu larutkan H2PO4 dengan aqua pro injeksi, lalu ditambahkan ke Erlenmeyer. Lalu buat juga larutan dinatrium hidrogen fosfat dengan aqua pro injeksi, ditambahkan ke Erlenmeyer juga, lalu tambahkan larutan dinatrium eda, lalu ditambahkan juga natrium tiosulfat. Setelah itu dihomogenkan, dimasukkan ke dalam labu ukur, lalu dietkan. Setelah semua tercampur, lalu dimasukkan sediaan tersebut ke dalam file, lalu lakukan sterilisasi sediaan menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu dipindahkan sediaan tersebut ke dalam wadah tetes mata yang sudah dilakukan sterilisasi akhir. Setelah sediaan tersebut jadi, maka akan dilakukan evaluasi sediaan pada tetes mata. Yang pertama yaitu ada uji pH, lalu ada uji kebocoran, terus uji keseragaman bobot, lalu dilanjutkan dengan uji kejernihan,
lalu ada uji bakteri, dan yang terakhir ada uji pirogenitas. Yang pertama yaitu uji pH menggunakan pH meter, yaitu caranya dengan memasukkan kabel ke dalam stop kontak, lalu tekan tombol on. Setelah itu dikalibrasi dulu pH meternya, lalu masukkan sampel, lalu ke dalam alat pH meter hingga muncul parameter pada alat pH meter. Selanjutnya yaitu ada uji kebocoran dengan cara memasukkan file ke dalam methylene blue lalu didiamkan selama beberapa menit. Setelah itu angkat file dan keringkan. Setelah itu perhatikan file tersebut apakah ada perubahan warna. Jika dalam file tersebut ada perubahan warna, dapat disimpulkan bahwa sediaan tersebut mengalami kebocoran. Namun sebaliknya, jika file tersebut tidak ada perubahan warna, dapat disimpulkan bahwa sediaan tersebut aman dari uji kebocoran. Selanjutnya yaitu ada uji keseragaman bobot, yaitu dengan cara meletakkan sediaan di permukaan yang rata, jejer, lalu perhatikan keragaman volume pada secara visual. Lalu catat pengamatan apakah ada perbedaan secara volume. Jika ada, berarti dapat disimpulkan bahwa sediaan tersebut tidak seragam bobotnya. Terus yang selanjutnya yaitu ada uji kejernihan dengan cara memasukkan sediaan ke dalam tabung reaksi secukupnya, lalu didiamkan selama 5 menit. Setelah itu amati sediaan dengan latar belakang putih. Perhatikan dengan seksama apakah ada yang tidak jernih atau partikel-partikel lain dalam sediaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada uji bakteri. Yang pertama yaitu dengan cara meletakkan sampel ke dalam medium spesimen. Setelah itu, sampel diinkubasi selama 14 hari dengan suhu 20 sampai 25 derajat Celcius. Lakukan cek secara berkala pada hari ketiga, 4, 5, 6, dan di hari terakhir. Setelah itu, amati apakah ada pertumbuhan bakteri pada sediaan. Jika pada hari ke-3, 4, 5, atau 6, atau di hari terakhir ada pertumbuhan bakteri, maka dapat disimpulkan bahwa sediaan tersebut tidak lolos dari uji bakteri. Selanjutnya yaitu ada uji pirogenitas dengan cara menyuntikkan sampel ke dalam tubuh kelinci secara intravena. Jika terjadi peningkatan suhu pada tubuh kelinci, maka dapat disimpulkan bahwa sediaan tersebut tidak steril. Kesimpulan dari uji atau evaluasi pada sediaan tetes mata natrium sulfacetamid, yaitu tetes mata merupakan sediaan steril yang digunakan pada mata. Dengan demikian, pembuatan sediaan tetes mata membutuhkan perhatian khusus dalam hal toksisitas bahan, sterilisasi alat, dan bahan, dan kemasan yang tepat. Beberapa syarat tetes mata yaitu ada jernih, steril, isotonik, isohidris, dan stabilitas. Maka dari itu, evaluasi sediaan setelah pembuatan selesai bertujuan untuk mengetahui apakah produk sediaan tetes mata tersebut layak digunakan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih, Bu Devi. Selamat pagi.